Ya, dia ke Putrajaya. Tuh kalau dia memang masuk aja. Sip. Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju terletak di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Secara astronomis, Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju terletak pada posisi 1 derajat sampai dengan 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 108 derajat bujur timur. Sini kaki ya, belakangnya. Stop dulu sudah. Ke sana lagi. Ke sana. Pada sisi selatan, Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju berdampingan dengan Stadion Putrajaya Pelaju. Sedangkan pada sisi utara, berbatasan langsung dengan Sungai Musi, dan pada sisi timur, berbatasan dengan Kompleks Perumahan Bagus Kuning Pelaju, serta pada sisi barat, berbatasan dengan Markas Batalion Zonik Konstruksi TNI Angkatan Darat Palembang. Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju memiliki luas kurang lebih 56,75 meter bujur sangkar. Di dalam kompleks makam terdapat beberapa makam lain selain Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju, seperti Makam Penghulu Gede, Makam Datuk Buyung, Makam Kuncung Mas, Makam Panglima Bisu, Makam Panglima Semut, Makam Panglima Api, Makam Syekh Ali Akbar, Makam Syekh Maulana, Makam Malik Ibrahim, Makam Bujang Juaro, Makam Putri Kembang Dadar, Makam Putri Rambut Selako, dan Makam Syekh Usman serta Makam Syekh Idrus.
Di kompleks makam Ratu Bagus Kuning Pelaju terdapat populasi kera. Kera di makam ini termasuk ke dalam kera ekor panjang atau dengan nama latinnya Macaca fascicularis. Jumlah kera ekor panjang yang ada di kompleks makam Ratu Bagus Kuning sebanyak 77 ekor yang terdiri dari 16 ekor kera jantan dewasa, 18 kera ekor jantan betina dewasa, 13 ekor kera jantan muda, 14 ekor kera betina muda, 11 ekor kera jantan bayi, dan 5 ekor kera betina bayi. Oh, nyambut. Mobil tentu nak satu kan? Aku keluarin dulu ya. Di depan ya. Ya. Tasnya mana? Coba tuh. Taksonomi kera ekor panjang. Kingdomnya yaitu Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mamalia, Ordo Primata, Subordo Anthropoidea, Superfamili Cercopithecoidea, Famili Cercopithecoidae, genus Macaca, spesies Macaca fascicularis. Di Indonesia, kera ekor panjang ini terkenal dengan nama monyet ekor panjang, monyet, kera, atau kunyit. Sedangkan nama Inggrisnya Longtail macaca dan Crab eating macaca. Kera ekor panjang jantan dan betina mempunyai perbedaan. Perbedaan yang khas pada kera ekor jantan betina yaitu mempunyai puting susu dan kelenjar mame yang berkembang biak dengan baik. Populasi kera ekor panjang di kompleks makam Ratu Bagus Kuning Pelaju dipimpin oleh seekor kera besar yang bernama Kondor. Ini adalah proses perkawinan monyet dalam rangka pembentukan populasi baru.
Sedangkan ciri khas dari kera ekor panjang jantan mempunyai penis dan skrotum tampak menonjol sangat jelas. Ciri lain dari kera dewasa yaitu warna bulu coklat abu-abu, rambut di kepala berukuran pendek dan tersapu ke belakang dari arah dahi, badan bagian depan selalu lebih pucat, bentuk muka datar dengan mata mengarah ke depan, hidung lebih pendek, telinga kecil, dan memiliki ekor yang panjang. Persentase secara berurutan mengenai aktivitas pemeliharaan anak kera ekor panjang di Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju dilihat pada tabel berikut. Aktivitas menggendong anak 46,38%. Untuk aktivitas menyusui 29,37%, aktivitas bermain 9,91%, aktivitas memberi makan 9,70%, aktivitas grooming 2,15%, dan aktivitas proteksi 2,07%. Untuk aktivitas menyusui tertinggi, rata-rata persentase aktivitas menggendong anak kera dengan frekuensi tertinggi terjadi pada pukul 8 pagi, yaitu 54,17%. Sedangkan untuk aktivitas menyusui anak, rata-rata persentase tertinggi terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu 40,38%. Untuk aktivitas bermain, rata-rata persentase tertinggi yaitu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, 34,24%. Rata-rata persentase aktivitas memberi makan anak kera ekor panjang yang tertinggi yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, 21,32%. Sedangkan untuk aktivitas grooming, rata-rata persentase yaitu yang tertinggi yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, 6,74%. Dan yang terakhir yaitu rata-rata persentase aktivitas proteksi anak kera ekor panjang di Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning Pelaju, frekuensi yang tertinggi yaitu pada pukul 8 pagi, 4,58%. Aktivitas menggendong anak. Aktivitas pemeliharaan anak pada kera ekor panjang ini, yang pertama yaitu aktivitas menggendong anak, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh induk kera di mana bayi mendekap dada atau punggung induknya. Aktivitas pemeliharaan anak yang paling sering dilakukan oleh induk monyet adalah aktivitas menggendong anak ini, yang persentasenya yaitu 46,38%. Aktivitas ini mempunyai nilai tertinggi dari aktivitas lain.
Rata-rata persentase aktivitas menggendong anak kera ekor panjang berdasarkan aktivitas hariannya berkisar antara 38,26% sampai dengan 54,17%. Aktivitas yang tertinggi terjadi pada pukul 8 pagi, sebab pada pukul tersebut populasi monyet ekor panjang baru memulai aktivitas mencari makan di daerah sekitar makam, di mana anaknya selalu digendong ketika induk bergerak. Sedangkan frekuensi terendah dari aktivitas ini yaitu pada pukul 14 siang, sebab aktivitas yang sering dilakukan oleh kera bayi dengan induknya yaitu bermain, sehingga aktivitas menggendong anak memiliki persentase yang rendah. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas menyusui. Aktivitas menyusui yaitu aktivitas yang dilakukan oleh induk kera, di mana kera bayi menghisap puting susu induknya. Pada aktivitas menyusui ini, persentase tertinggi terjadi pada pukul 16 sore, 40,38%. Karena pada waktu itu, bayi kera tidak banyak melakukan aktivitas, sehingga bayi kera hanya berada dalam dekapan induknya sambil menyusu dan sambil menunggu waktu pulang ke Stadion Patrajaya. Waktu tersebut dipergunakan induk kera untuk memberi makan anaknya atau mempersiapkan makan malam. Sedangkan persentase terendah terjadi pada pukul 14 siang dengan persentase 21,01%. Karena pada waktu tersebut aktivitas populasi kera ekor panjang yaitu beristirahat dan juga suhu udara di daerah makam sudah mulai meningkat sekitar 32 derajat Celcius. Aktivitas menyusui ini menunjukkan hubungan kasih sayang induk kera dengan anaknya atau mother infant. Dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak, induk monyet paling sering melakukan aktivitas tersebut sampai usianya lebih dari 12 bulan.
Dan gong juga ini nembak. Mati itu dong. Tidak tahu kan. Lalu. Dan dia tahu. Ini adalah gambar dari populasi kera ekor panjang di Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning. Dari Kompleks Makam Ratu Bagus Kuning pulang menuju Stadion Patrajaya. Aku juga kemarin juga. Salam ya yang ini. Iya bagaimana? Nah, yang dukung anak itu. Bermain dengan anak. Aktivitas pemeliharaan anak yang lain yaitu aktivitas bermain, di mana aktivitas yang dilakukan induk kera berupa bercengkrama dengan anaknya. Frekuensi tertinggi aktivitas ini yaitu pada pukul 14 siang 34,24%, karena pada waktu itu merupakan fase setelah istirahat dan merupakan waktu yang sangat baik untuk kera anak-anak bermain. Dalam hal bermain, induk kera tidak melepaskan begitu saja anak-anak mereka, tetapi tetap membantu dan mengawasi anaknya apabila memerlukan bantuan. Sedangkan pada pukul 8 pagi, aktivitas ini tidak dilakukan sama sekali karena kegiatan terfokus untuk mencari makan. Aktivitas yang dilakukan induk kera ini yaitu aktivitas memberi makan, di mana aktivitas yang dilakukan induk kera memberikan makanan kepada bayi dan kemudian dimakan oleh bayi.
dia nggak mau. Aktivitas yang lain yaitu aktivitas grooming, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh induk kera berupa menyikat bulu dengan gigi, menjilati tubuh, mengusap bulu dengan menggunakan tangan. Aktivitas ini dilakukan oleh induk kera untuk membersihkan tubuh anaknya dari kotoran-kotoran. Nggak ada proteksi anak-anak. Aktivitas yang dilakukan oleh induk kera ini yaitu aktivitas proteksi. Aktivitas yang dilakukan oleh induk kera dengan cara mendekap atau menggendong anaknya di depan dada sambil berusaha menjauh dari induk lain yang ingin merebut anaknya. Aktivitas pemeliharaan anak ekor panjang yang paling rendah yaitu aktivitas proteksi ini. Aktivitas ini sangat rendah persentasenya karena saat dilakukan penelitian tidak ditemui predator yang mengancam kehidupan populasi tersebut. Selain itu juga kondisi makam yang terkonservasi dan merupakan daerah binaan mempengaruhi juga. Kasih makan. Anaknya. Komentari baik, ini aktivitas bermain dengan anaknya. Ini adalah salah satu contoh dari aktivitas bermain induk dengan anaknya. Dekat. Habis kan? Ini, masa dia yang nggak takut? Bukan ini mbak, ini nah, mbak, pegang panci mbaknya nah. Ini aktivitas grooming. Nah, bukan, begini mbak. Ini adalah salah satu dari aktivitas grooming. Kali kambing tinggal udah mati sudah bulan ini paling dulu semua dia bakal lagi pisang kandoan dulu semua pisang dulu cari